Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sudah terdengar jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Bu? Oke. Hari ini kita akan membahas fungsi. Tadi saya berikan contoh aplikasi fungsi maupun video. Yang pertama itu adalah bagaimana membuat grafik dalam bentuk donat yang diturunkan dari fungsi yang salah satunya dipelajari di kalkulus ini. Tadi banyak sekali yang harus diturunkan, kemudian dibuat menjadi kode, baru nanti dieksekusi dan hasilnya keluar dalam bentuk donat digital yang masih dalam bentuk yang belum sempurna. Nah, itu biasanya awal dari sebuah film animasi, pembuatan film animasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya harap Anda paham tadi apa videonya, kenapa diputarkan video dan lain sebagainya. Itu untuk memberikan gambaran aplikasi secara real penggunaan salah satu dari materi di kalkulus, yaitu fungsi yang diterjemahkan ke dalam sebuah kode atau bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat sebuah aplikasi, sebuah sistem, atau tadi di video pertama itu dalam membuat grafik berbentuk donat. Kemudian di video kedua itu bagaimana memasukkan sebuah fungsi ke dalam programnya. Tadi kan ada if then, kemudian ada function dan lain sebagainya. Itu saya harap Anda dapat memahaminya, dapat menangkap, walaupun berbahasa Inggris, seharusnya dapat dimengerti. Kemudian hari ini sebelum kita membahas mengenai function atau fungsi, saya akan membahas dulu tentang latihan soal yang diberikan di pertemuan kedua melalui e-learning minggu lalu. Latihannya itu memang tidak perlu dikumpulkan karena akan dibahas hari ini. Sudah dikerjakan semuanya? Sudah ada yang mencoba? Cuma ngerjain nomor 1, Bu. Hanya nomor 1 saja? Iya, Bu. Yang lainnya masih pusing, Bu. Yang lain? Selain Rizky, ada yang ngerjain nggak? Agus, ngerjain? Ngerjain, Bu. Semua? Alhamdulillah semua. Oke. Ada kesulitan di nomor berapa nggak? Bisa ya? Paling ada yang pusing sih, Bu. Oke, nanti kita bahas semuanya. Untuk yang lain, selain Rizky dan Agus, ada yang ngerjain? Oke, ini latihannya. Jadi soal pertama yang saya berikan di pertemuan minggu lalu itu kan diminta himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3x dikurangi 5. Sudah terlihat layarnya? Sudah, Bu, sudah. 3x dikurangi 5 lebih kecil dari 4x dikurangi 6. Sehingga kita harus mencari x apa bilangan-bilangan yang memenuhi pertidaksamaan ini. Ini saya yakin Anda bisa karena tinggal memindahkan 3x dikurangi 5 kurang dari 4x dikurangi 6. Gimana caranya? Ini pindah ke kiri ruasnya, atau yang ini juga bisa dipindah ke sini, terserah Anda mau dipindah ke ruas yang mana, tetapi nanti posisinya akan sama. Misalnya saya pindahkan yang 6 ke kiri, jadi minus 5 ditambah dengan 6, ingat ini negatif 6 pindah ruas menjadi positif, kemudian kurang dari 4x, 3x pindah ruas ke kanan menjadi negatif. Sehingga diperoleh 1 dikurangi dengan, bukan 1 dikurangi, tetapi 1 lebih kecil dari x. Jadi wilayahnya adalah, ingat 1 itu katanya lebih kecil dari x, sehingga ini 1, x-nya ada di sebelah sini, karena katanya x1 ini lebih kecil dari x, sehingga wilayahnya itu adalah dari 1 ke kanan. Tetapi angka 1-nya itu tidak termasuk, karena di sini tidak ada tanda sama dengannya. Sampai sini paham? Atau bisa Anda pindahkan ruasnya ke sebelah
3x dikurangi 5 lebih kecil dari 4x dikurangi 6. Kita pindahkan misalnya yang ini ke kiri. Nanti akan berubah 3x dikurangi 4x. Kemudian lebih kecil dari minus 6. Yang ini menjadi positif ditambah dengan 5. Nanti di sini minus x, kemudian lebih kecil dari minus 1. Kemudian kali dengan minus 1 kedua ruas ini. Ingat di sifat yang sudah saya jelaskan di minggu lalu, kalau dikalikan kedua ruas ini dengan tanda negatif, maka tandanya itu berubah. Jadi nanti akan berubah menjadi X lebih besar dari 1. Yang ini, pertidaksamaan. Nah, ini penulisan lainnya adalah 1 lebih kecil dari X. Jadi sama saja. Jadi tidak masalah Anda mau menyelesaikannya, memindahkan misalnya si minus 5 dipindahkan ke kiri atau yang 3X-nya yang dipindahkan ke kiri. Tidak masalah karena hasil penyelesaiannya itu pasti akan selalu sama. Ketika memang sesuai dengan aturan baku di dalam penyelesaian sifat-sifat dalam bilangannya. Sampai sini paham? Betul ya jawabannya ya? Kemudian kita lanjutkan di nomor 2 itu pertidaksamaannya adalah minus 2x ditambah dengan 5 itu lebih besar sama dengan 4x dikurangi dengan 3. Ini sama seperti tadi, boleh dipindah ruaskannya terserah Anda ke sebelah mana. Misalnya ini 2x ditambah dengan 5, kemudian lebih besar sama dengan 4x dikurangi dengan 3. Saya ingin memindahkan ruasnya, misalnya ini ke sebelah kanan, sehingga minus 2x, ini positif berubah menjadi negatif, 4x lebih besar sama dengan positif 5 pindah ke sebelah kiri, kemudian minus 3 dikurangi dengan 5. Artinya diperoleh minus 6x lebih besar sama dengan minus 8. Sama seperti tadi, kedua ruas dikali dengan negatif 1, supaya positif ini dikali negatif 1, yang ini juga dikali dengan negatif 1. Kalau dikali dengan negatif, tandanya berubah sesuai dengan sifat bilangan yang minggu lalu disampaikan pada Zoom pertama. Sehingga ini berubah menjadi 6x, kemudian lebih kecil sama dengan positif 8. X adalah lebih kecil sama dengan 8/6, atau X itu lebih kecil sama dengan 4/3. Ini dibagi 2, yang ini dibagi 2. Lebih kecil dari 4/3, artinya 4/3 kurung tutup ya. Ini kurung siku harusnya, bukan kurung buka. Karena ada tanda sama dengannya di sini. Paham ya? Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Kalau tidak ada, kita lanjutkan di soal nomor 3. Soal nomor 3 itu adalah minus 3 lebih kecil dari 4x dikurangi 9 lebih kecil dari 11. Ini mudah, tinggal dipindahkan minus 9-nya itu kedua ruas, minus 3 lebih kecil dari 4x dikurangi 9 lebih kecil dari 11. Minus 9 ini kita pindahkan ke ruas kiri dan ke ruas kanan. Sehingga minus 3 ditambah dengan 9, ingat negatif, kurang dari 4x, kemudian lebih kecil dari 11, ditambah dengan 9. Sehingga diperoleh 9 dikurangi 3 adalah 6, kurang dari 4x, kemudian kurang dari 20. Selanjutnya kita bagi ruasnya
dengan 4 ini. Kedua ruas dibagi dengan 4. 6/4 lebih kecil dari X, kemudian 20 dibagi dengan 4. Sehingga diperoleh 3/2 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 5. Ingat tidak ada tanda sama dengannya, artinya kurungnya adalah kurung buka atau di dalam garis bilangannya dapat dilihat seperti ini. Nilai 3/2-nya itu tidak termasuk dan titik 5-nya juga tidak termasuk, sehingga kurungnya adalah kurung terbuka seperti ini, bukan kurung siku. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, lanjutkan ke nomor 4. Di nomor 4, kita memiliki pertidaksamaan 2X dikurangi 4 lebih kecil sama dengan 6 dikurangi 7X, yang nilainya juga lebih kecil sama dengan 3X ditambah dengan 6. Nah, ini posisinya kita mengerjakannya dipisahkan ruasnya. Jadi, pertama kita selesaikan dulu ruas yang ini, kemudian selanjutnya selesaikan ruas yang ini, supaya lebih mudah. Jadi 2X dikurangi 4 lebih kecil sama dengan 6 dikurangi dengan 7X. Nanti sama seperti tadi, posisinya boleh yang ini pindah ke sini atau yang ini pindah ke sini. Di sini saya akan merubahnya minus 7X-nya dipindah ke sebelah ruas 2X. 2X ditambah dengan 7X lebih kecil sama dengan negatif 4 berubah menjadi positif. Artinya 9X lebih kecil sama dengan 10. Nanti X-nya lebih kecil sama dengan 10/9. Kemudian kerjakan ruas selanjutnya, yaitu ruas yang ini. Sama seperti tadi, 6 dikurangi 7X lebih kecil sama dengan 3X ditambah dengan 6. Kemudian ruasnya terserah Anda mau di sebelah kanan atau sebelah kiri. Yang ini saya pindahkan ke sini. Minus 7X, minus 3X, ingat. Ini positif, berubah menjadi negatif, kemudian lebih kecil, positifnya tidak perlu ditulis ya. 6 dan 6 dikurangi 6, sehingga minus 10X lebih kecil sama dengan 0. Artinya X-nya lebih kecil sama dengan 0. Lebih kecil atau lebih besar? Kecil, Bu. Lebih kecil, Bu. Kenapa lebih kecil? Kenapa lebih kecil? Ini betul ya? X lebih kecil sama dengan 0, atau X lebih besar sama dengan 0. Di sini saya tuliskannya lebih besar sama dengan 0. Yang betul yang mana kira-kira? Yang betul adalah yang lebih besar. Kenapa? Karena di sini minus 10. Jadi masing-masing ruasnya dikali dulu dengan minus 1, 0 ya tetap 0. Sehingga ini adalah berubah. Nanti, sebentar. Minus 10X lebih kecil sama dengan 0. Kedua ruas kali dengan minus 1. Yang ini 10X lebih besar sama dengan minus 1 kali 0 adalah 0. Sehingga X lebih besar sama dengan 0.
yang di sini ini keliru, karena minus 10-nya belum dikalikan dengan positif, bukan positif, minus 1 maksud saya. Kemudian, ketika kedua ruasnya sudah diketahui hasilnya, di sini lebih kecil sama dengan 10/9, yang ini X-nya lebih besar sama dengan 0. Sehingga Anda tuliskan dalam garis bilangannya, di sini posisi 0, kemudian yang ini adalah 10/9. Tadi katanya lebih besar sama dengan 0. Ke sini, kemudian yang ke ruas kirinya itu katanya lebih kecil sama dengan 10/9. Artinya wilayah penyelesaiannya adalah irisannya yang ini. Di antara 0 sampai dengan 10/9. Lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan. Jadi X-nya lebih kecil dari 10/9 tetapi lebih besar dari 0. Sampai sini paham? Atau kita tuliskan dalam bentuk kurung kurawal 0 sampai dengan 10/9. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan soal selanjutnya. Di soal selanjutnya, nomor 5, kita memiliki pertidaksamaan 4x kuadrat dikurangi dengan 5x dikurangi dengan 6 itu katanya lebih kecil dari 0. Nah, yang ini Anda harus gunakan pemaktoran yang sudah dipelajari di SMA atau SMK. Di sini diperoleh faktornya itu adalah 4x ditambah 3 dikalikan dengan x dikurangi 2. Jadi faktor dari 4x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 6 itu adalah 4x ditambah dengan 3 dikalikan dengan x dikurangi 2. Jika Anda lupa cara pemaktorannya, gunakan formulasi yang sudah disampaikan di minggu lalu, minus b plus minus akar dari persekian. Nanti diperiksa lagi. Nah, selanjutnya yang ini katanya harus lebih kecil dari 0. Artinya kita harus mencari x-nya, di sini di garis bilangannya adalah 3/4 minus kemudian X sama dengan 2. Jadi harus cari titik sampelnya. Ini adalah minus 3/4. Kemudian yang ini adalah positif 2. Kita cari sampel yang pertama lebih kecil dari minus 3/4. Misalnya adalah minus 1. Minus 1 ini substitusikan ke dalam pemaktorannya, nanti akan diperoleh nilai positif atau negatif. Misalnya, 4 dikalikan minus 1, kemudian ditambah dengan 3, kemudian dikalikan dengan minus 1 dikurangi dengan 2. Hasilnya adalah, berapa hasilnya? Minus 4 ditambah 3 adalah minus 1, kemudian minus 1 dikurangi minus 2 adalah minus 3, minus dikali dengan minus tandanya adalah. Kemudian cari titik di antara minus 3/4 dan 2, kita gunakan sampel titik 0, kalikan 4 dikali 0, kemudian ditambah dengan 3, kemudian dikalikan dengan 0 dikurangi dengan 2. Nah, di sini 4 kali 0 adalah 0, berarti ditambah 3 adalah 3, 3 dikalikan dengan minus 2 hasilnya adalah negatif. Kemudian titik yang lebih besar dari 2. Ke sini. Kita cari dengan titik 3 misalnya. 3 ini substitusikan 4 kali 3 ditambah dengan 3, kemudian 3 dikurangi 2. Sudah jelas ini positif dan positif, hasilnya adalah positif. Tadi yang dicarinya adalah yang bernilai lebih kecil dari 0 atau negatif. Artinya wilayahnya adalah wilayah di antara minus 3/2 sampai dengan positif 2. Jadi tadi hasil dari sampel minus 1 yang lebih kecil dari minus 3/4 yang ini, ke sini adalah positif. Kemudian dari 2 dengan titik sampel 3 ini adalah positif. Sedangkan yang kita carinya adalah yang bernilai lebih kecil dari 0. Artinya wilayah yang berlakunya adalah wilayah di antara
yang saya arsir ini di antara minus 3/4 sampai dengan positif 2. Sampai sini paham? Jelas ya? Kemudian kita cari penyelesaian dari soal nomor 6. Di soal nomor 6 kita memiliki fungsi rasional, yaitu pembagian dari fungsi polinomial x plus 4 dibagi dengan x dikurangi 3, katanya harus lebih kecil sama dengan 0. Nah, ingat penyebut ini agar persamaan atau fungsi polinomial ini, fungsi rasional ini memiliki himpunan penyelesaian, itu tidak boleh sama dengan 0. Artinya x-nya itu tidak boleh sama dengan 3. Sehingga titik 3 tidak termasuk. Nah, artinya kita langsung memiliki penyelesaian x plus 4 itu lebih kecil sama dengan 0. Artinya x-nya ini harus lebih kecil sama dengan minus 4. Atau x itu lebih besar sama dengan 4. Betul tidak? Yang ini salah ya. Kenapa salah? Karena ini langsung pindah ruas, tidak ada perkalian negatif 1 dan negatif 1 di kedua ruas, sehingga tandanya tidak berubah. Paham ya? Jadi jangan sampai keliru kapan tanda di sini berubah ketika salah satu ruasnya negatif, kapan tandanya tidak berubah. Betul tidak? Jadi garis bilangannya, kita memiliki titik 3, kemudian kita memiliki titik minus 4. Sama seperti tadi, cari sampel yang lebih kecil dari minus 4 ke sini, kita ambil minus 5. Minus 5 kita substitusikan. Jadi minus 5 ditambah dengan 4 dibagi dengan minus 5 dikurangi dengan 3. Hasilnya adalah minus 1 dan minus 8 positif. Sedangkan yang dicarinya adalah lebih kecil sama dengan 0. Kemudian kita cari titik sampel di antara minus 4 sampai dengan 3. Yaitu 0, tinggal substitusikan 0 ditambah dengan 4 dibagi dengan 0 dikurangi dengan 3. Hasilnya adalah negatif. 4 per negatif 3. Hasilnya adalah negatif. Selanjutnya kita cari titik sampel yang lebih besar dari positif 3. Misalnya kalau kita ambil titik 4, substitusikan ke dalam persamaan ini. 4 ditambah 4 dibagi dengan 4 dikurangi 3. 8 per 1 yaitu positif. Yang kita cari adalah wilayah yang bernilai negatif hasil pembagiannya. Jadi kalau yang tadi kita cari penyelesaian dari penyebutnya dulu, yang ini, hasilnya titik 3-nya tidak boleh termasuk. Kemudian pembilangnya, tadi nilainya adalah lebih kecil sama dengan 4. Tetapi ini belum bisa digabungkan karena belum kita sesuaikan dengan pertidaksamaan yang kita cari, yaitu fungsi rasional atau fungsi dalam bentuk pecahan. Dalam bentuk pembagian dua fungsi. Nah, di sini katanya hasil pembagiannya itu harus bernilai negatif, di mana wilayah lebih kecil dari minus 4 itu positif hasilnya, kemudian wilayah lebih besar dari 3 itu juga positif, artinya yang bernilai negatif dari titik sampel 0 adalah di antara minus 4 sampai dengan 3. Nah, minus 4 di sini karena dia memiliki tanda sama dengan, artinya termasuk ke dalam fungsinya, sehingga
kurungnya adalah kurung siku. Tetapi 3 tadi agar tidak menyebabkan penyebutnya menjadi bernilai 0, ini tidak termasuk, sehingga dia menggunakannya tanda kurung terbuka seperti ini. Sampai sini paham ya? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal nomor 7. Di soal nomor 7 kita memiliki fungsi mutlak dalam pertidaksamaan fungsi mutlak, di mana nilainya itu adalah lebih besar sama dengan 10. Ingat, kalau yang tandanya lebih besar sama dengan 10, kita harus bagi menjadi 2. Di minggu lalu saya sampaikan kalau nilai mutlak X lebih besar dari A, nanti kita harus mencari nilai X kurang dari negatif A, atau X lebih besar dari A. Artinya yang ini sesuai dengan formulasi ini. Sehingga kita harus mencari 2 ruas yang lebih kecil dari minus A-nya dan lebih besar dari positif A-nya. Nah, yang pertama kita pakai dulu ruas yang lebih kecil dari minus A, yang ini. X-nya di sini, ini adalah satu kesatuan yang ada di dalam tanda nilai mutlaknya, yaitu 4X ditambah dengan 2, itu lebih kecil sama dengan minus 10. Kemudian yang ruas sebelah sananya sama, 4X ditambah 2 itu lebih besar sama dengan 10. Kemudian tinggal diselesaikan saja, pindah ruasnya. Ini pindah ruas ke sini, lebih kecil dari minus 10 dikurangi 2. 4X lebih kecil sama dengan minus 12. Artinya X itu lebih kecil sama dengan minus 3. Nah, kemudian selesaikan ruas selanjutnya. Yang ini 4X lebih kecil sama dengan 10 dikurangi 2. 4X lebih besar sama dengan, maksud saya, ini adalah 8, maka X-nya lebih besar sama dengan 2. Artinya kita memiliki 2 wilayah gabungan, yaitu yang pertama minus 3, wilayah ke sini dari minus hingga sampai dengan minus 3. Kemudian wilayah yang keduanya adalah nilai 2 sampai tak berhingga. Maka karena ini adalah gabungan, kita gunakan tanda union seperti ini. Karena di sini atau. Makanya di sini dituliskan wilayahnya minus tak berhingga sampai dengan minus 3, di mana 3-nya itu termasuk karena ada tanda sama dengannya. Atau wilayah 2, 2-nya juga termasuk karena ada tanda sama dengan sampai dengan tak berhingga. Sampai sini paham ya? Ada pertanyaan? Union itu atau, Bu? Ya, union itu atau. Union itu adalah gabungan. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, soal yang terakhir, untuk soal yang terakhir kita memiliki fungsi mutlak di kedua ruas. Kalau kita bertemu dengan fungsi mutlak di kedua ruas, artinya kedua ruasnya kita kuadratkan dulu supaya lebih mudah untuk menyelesaikannya. Nah, seperti ini, kita memiliki fungsi nilai mutlaknya adalah 2 dikalikan dengan nilai mutlak dari 2X dikurangi 3, itu katanya lebih kecil dari nilai mutlak dari X ditambah dengan 10. Nah, kedua ruas ini akan kita kuadratkan karena tidak memenuhi tadi kalau yang satu kan seperti ini, dan yang satunya lagi ada yang seperti ini. Nah, karena kedua ruasnya memiliki tanda nilai mutlak, untuk menghilangkan tanda mutlaknya ini, kita kuadratkan. Kenapa harus dihilangkan kuadratnya? Karena ingat lagi, nilai mutlak itu nilainya ada minus A dan ada positif A. Paham ya? Minus X atau positif X. Ini sudah saya sampaikan di learning minggu lalu, sehingga agar keduanya sama-sama positif, baik minus X dan positif X, kalau dikuadratkan dia akan selalu positif. Berarti bilangan yang positif dan negatif
berapapun dikuadratkan akan bernilai positif. Sehingga untuk mempermudah penyelesaian dalam bentuk dua fungsi bilangan mutlak di kedua ruas, kita kuadratkan kedua ruasnya. Pertama kita masukkan dulu dua konstanta ini ke sini, 2 dikalikan 2x, kemudian 2 dikalikan minus 3, yaitu 4x dikurangi dengan 6. Selanjutnya, kedua ruas ini kita kuadratkan, 4x dikurangi 6 dikuadratkan, itu lebih kecil dari x ditambah dengan 10. Dikuadratkan. Bisa ya cara mencari kuadratnya, 4x dikurangi 6 kuadrat, itu sama dengan 4x dikurangi 6, dikalikan dengan 4x dikurangi dengan 6. Ini kali 4x kali 4x adalah 16x kuadrat. Kemudian minus 6x dikalikan dengan positif 4x adalah negatif 24x. Kemudian kita kalikan minus 6x dengan minus 6. Kalikan lagi. Minus 6 ditambah dengan minus 6 dikalikan dengan minus 6 adalah positif 36. Selanjutnya yang belum dikalikan laginya adalah 4x dikalikan dengan minus 6. Itu hasilnya adalah minus 24x. Paham ya sampai sini ya? Hasilnya adalah 16x kuadrat dikurangi dengan 48x ditambah dengan 36. Ini untuk ruas yang sebelah kiri, 4x dikurangi dengan 6 dikuadratkan. Selanjutnya kita cari x ditambah dengan 10 dikuadratkan. Itu hasilnya adalah x ditambah dengan 10 dikalikan dengan x ditambah dengan 10. Artinya ini dikalikan dengan ini adalah x kuadrat, kemudian x dikalikan dengan 10 adalah 10x, kalikan sini ditambah dengan 10x, yang ini dikalikan lagi hasilnya adalah 100. Sehingga kita peroleh x kuadrat ditambah dengan 20x ditambah dengan 100. Sampai sini paham ya? Saya kira ini mudah karena sudah dipelajari di SMA atau SMK. Nah, setelah kita peroleh kedua ruas dari hasil perkaliannya, tinggal kita pindahkan semua yang memiliki ubah x ataupun yang satuan ke sebelah kiri untuk mempermudahnya. Karena nanti akan kita faktorkan kembali. Jadi x kuadrat ini pindah ruas. Bentar. 16x kuadrat ini didekatkan dengan ini, pindah ruasnya menjadi negatif x kuadrat, kemudian dikurangi dengan 48x, 20x, positif 20x berubah menjadi negatif sehingga minus 20x, kemudian yang 100 ini tadinya positif berubah menjadi negatif, dikurangi dengan 100 lebih kecil dari 0. Kemudian nanti kita peroleh 15x kuadrat dikurangi dengan 68x dikurangi dengan 64, nilainya lebih kecil dari 0. Nah, untuk mempermudahnya ini gunakan lagi pemaktoran. Untuk bagi yang lupa silakan baca lagi yang x12 itu minus B ditambah plus minus akar dari sekian dibagi dengan B kuadrat dikurangi ya kalau tidak salah. Nanti Anda cek lagi di materi yang sudah saya sampaikan di learning minggu lalu. Nah ini hasil pemaktorannya diperoleh bahwa nilainya adalah 5x ditambah dengan 4, kemudian dikalikan dengan 3x dikurangi 16. 3x dikurangi dengan 16. Ini lebih kecil dari 0. Artinya kita memiliki x sama dengan titik x sama dengan 4/5 minus ya, minus 4/5. Kemudian x sama dengan 16/3. Sehingga kita garis
Ini minus 4/5, di sini 16/3. Sama seperti tadi, kita cari titik-titik sampelnya. Yang pertama nilai yang lebih kecil dari minus 4/5. Yang lebih kecil dari minus 4/5 itu adalah titik 1. Minus 1 maksud saya. Minus 1 ini substitusikan ke dalam fungsi di sini. Jadi nanti 5 dikalikan minus 1 ditambah dengan 4, dikalikan dengan 3 kali minus 1, dikurangi dengan 16. Nanti hasilnya adalah positif. Ini minus 5 ditambah 4 minus 1, minus 3 dikurangi minus 16 adalah minus 19, minus dikalikan dengan minus adalah positif. Jadi tidak perlu menghitung nilainya, hasil perkaliannya, cukup Anda pastikan nilainya itu dalam bentuk negatif atau dalam bentuk positif saja, karena kita mencari nilai yang lebih kecil dari 0. Kemudian titik sampel di antara minus 4/5 sampai dengan 16/3. Untuk mempermudahnya saya selalu ambil titik 0. Jadi 0 ini substitusikan 5 dikali 0 ditambah dengan 4, kemudian dikali dengan 3 dikali 0 dikurangi dengan 16. Ini positif 4, kemudian 3 dikurangi 0 dikurangi 16 adalah negatif 16, positif dikali negatif adalah negatif. Selanjutnya nilai yang lebih besar dari 16/3. 16/3 itu 5,3 sekian, sehingga kita ambil titiknya adalah 6. Tinggal 5 kali 6 ditambah dengan 4, kemudian dikalikan dengan 3 kali 6 dikurangi dengan 16. Ini sudah pasti positif dan positif. Artinya positif kali positif hasilnya adalah positif. Sehingga wilayah ini adalah wilayah positif, kemudian yang ini adalah wilayah positif juga. Yang kita cari adalah wilayah yang lebih kecil dari 0. Hasilnya, range-nya berarti di antara domainnya minus 4/5 sampai dengan 16/3. Sampai sini paham? Nah, ini adalah latihan soal yang diberikan pada minggu lalu. Ada pertanyaan? Sudah cukup? Atau sudah mulai pusing kembali? Kita lanjutkan ya, kalau tidak ada pertanyaan, ke materi hari ini mengenai fungsi. Layarnya sudah terlihat? Sudah, Bu. Kita lanjutkan ya. Jadi tadi adalah soal latihan yang saya berikan di minggu lalu, bagaimana cara menyelesaikannya. Untuk menyimpulkannya kembali, ingat apakah tandanya berubah atau tidak, apakah kedua ruas dikalikan dengan tanda negatif atau tidak. Kalau dikalikan dengan tanda negatif, maka pertidaksamanya berubah, tandanya yang tadinya lebih kecil berubah menjadi lebih besar. Kemudian ketika bertemu dengan fungsi dalam bentuk mutlak, dalam fungsi mutlak itu Anda ingat lagi apakah persamaan fungsinya itu lebih kecil dari A atau lebih besar dari A, nanti apakah yang dicarinya negatif di antara negatif A sampai dengan A, atau tadi yang dicontohkan di nomor 7 itu adalah lebih kecil dari minus A dan gabungan dengan lebih besar dari A-nya. Kemudian yang terakhir, ketika Anda bertemu pertidaksamaan di kedua ruasnya dalam bentuk mutlak, maka untuk mempermudahnya kedua ruasnya dikuadratkan untuk menghilangkan tanda minusnya. Mohon maaf, jaringannya terganggu lagi. Kita lanjutkan. Layarnya sudah berubah lagi?
Udah, Bu. Nah, berbicara tentang fungsi, sebenarnya ini sudah selalu Anda temui dalam kehidupan sehari-hari juga. Fungsi ini adalah suatu korespondensi atau padanan yang menghubungkan setiap objek X dalam suatu himpunan yang disebut daerah asal dengan sebuah nilai tunggal fx dari suatu himpunan kedua. Jadi kembali lagi berbicara tentang himpunan yang lebih mudahnya itu digambarkan dalam sebuah diagram. Diagramnya misalnya kita memiliki himpunan A seperti ini, kemudian B, himpunan B-nya, kemudian di dalam A-nya itu kita memiliki domain daerah asal yang tadi kita kerjakan di dalam pertidaksamaan. Kita mencari titik X yang berlaku untuk pertidaksamaan, titik X tersebut adalah domainnya, wilayah asalnya atau daerah asalnya. Misalnya di sini 0, 1, 2. Kemudian kita memiliki himpunan B. Himpunan B ini nanti disebut sebagai daerah hasilnya. Yang tadi kan nilainya ada yang lebih kecil dari 0, dicari yang lebih besar dari 0 atau tidak. Kalau tadi kita hanya melihat positif negatifnya, tetapi di range itu langsung kepada angkanya. Misalnya ini minus 5, minus 7, 8, dan seterusnya. Kemudian fungsi itu adalah korespondensi atau padanan yang menghubungkan objek di X. Objek X itu adalah nilai titik asal ini terhadap suatu himpunan tunggal dari fx-nya yang tadi kita kerjakan. Sehingga ini biasanya ditulis dalam bentuk tanda panah 0 ke minus 5. Minus 5 ini adalah hasil perhitungannya, misalnya fungsinya adalah X dikurangi dengan 5. Seperti ini adalah korespondensinya, misalnya 1, minus 2, dan seterusnya. Nah, ini adalah fungsi fx-nya, kemudian ini adalah daerah asalnya, kemudian yang ini adalah daerah hasilnya. Tanda panah inilah yang disebut korespondensi atau padanan yang menghubungkan antara objek X di himpunan asal terhadap fx di himpunan hasilnya. Fx di sini, yang dimaksud dengan fx di sini adalah nilainya yang sudah disubstitusikan ke dalam fungsi penghubungnya. Nah, itu yang dimaksud dengan fungsi. Jadi kita berbicara daerah asal dan daerah hasil. Tadi yang kita kerjakan di dalam pertidaksamaan adalah mencari daerah asal ketika daerah hasilnya ditentukan harus lebih kecil dari 0 atau lebih besar sama dengan 0. Nah, fungsi ini sering dipakai untuk mentransformasikan elemen di sebuah himpunan dengan elemen di himpunan lain. Misalkan kita memiliki tadi yang saya gambarkan, himpunan A dan himpunan B, maka relasi biner ini berbicara relasi, jadi fungsi itu adalah relasi khusus dari sebuah himpunan ke himpunan lainnya. Relasi itu adalah hubungan. Dikatakan relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Jadi tidak boleh misalnya titik 1 ini dihubungkan ke nilai range-nya, ini domain, ini range, lebih dari 1 seperti ini. Maka ini bukanlah sebuah fungsi, tetapi dia hanya sebagai relasi. Nanti Anda pelajari di matematika diskrit untuk lebih detailnya mengenai relasinya di semester selanjutnya kalau tidak salah. Nah, ini ketika nilai dari domainnya dihubungkan terhadap range-nya itu hanya dengan satu panah, misalnya 1 dihubungkan terhadap A saja, kemudian 2 dihubungkan terhadap B, 3 dihubungkan terhadap C, ini baru dikatakan sebagai sebuah fungsi. Jadi sekali lagi fungsi itu adalah sebuah relasi biner ketika elemen di dalam A-nya, nilai-nilai di daerah domainnya atau daerah asalnya itu hanya tepat memiliki satu pasangan di range-nya. Tetapi range ini bisa memiliki lebih dari 2 pasangan. Misalnya hasil 2 ini juga nilainya adalah A. Contohnya adalah minus 1 kuadrat dengan positif 1 kuadrat. Nilainya akan sama dengan 1. Jadi yang ini hanya memiliki satu nilai, ini satu nilai, tetapi range-nya itu bisa berlaku lebih untuk satu nilai asal
atau satu nilai X-nya. Contoh lainnya, bilangan-bilangan yang dikuadratkan ya, minus 2 ini adalah X-nya, kemudian Fx-nya itu adalah minus 2 kuadrat, hasilnya adalah 4. Positif 2 dikuadratkan juga 4, sama-sama nilainya 4, tetapi ini tetap hanya memiliki satu pasangan untuk X-nya. Tidak, minus 2 itu, minus 2 dikuadratkan itu nilainya adalah 4 dan negatif 4, tidak seperti ini. Jadi, X itu dikatakan fungsi ya, ketika dia hanya memiliki satu pasangan. Tetapi kalau range itu boleh memiliki satu atau lebih nilai X. Nah, nanti dituliskannya adalah seperti ini. Fungsi F ini adalah memetakan elemen di A terhadap elemen di B. A di sini kita sebut sebagai domain, daerah asal. Kemudian B di sini terhadap daerah hasil atau range. Nanti di sini adalah titik X yang tadi kita cari himpunan penyelesaiannya, X-nya dari minus tak hingga sampai dengan 3 atau seterusnya, sedangkan range itu yang kita cari apakah nilainya lebih kecil dari 0, lebih besar dari 0, lebih besar dari 0, atau lebih kecil sama dengan 0, dan seterusnya. Nah, ini yang tadi saya gambarkan, jadi kita memiliki titik X di daerah asal, di himpunan A, kemudian dihubungkan terhadap nilai yang sudah disubstitusikan ke dalam fungsinya di daerah range atau daerah B-nya. Yang menghubungkannya atau yang memetakannya itu disebut sebagai fungsi, atau tanda panahnya itu sebagai fungsi. Fungsinya misalnya, fungsi fx ini adalah x kuadrat, atau tadi kita miliki fx-nya itu adalah x dikurangi 4, kemudian x ditambah dengan 3, dan seterusnya. Jadi daerah asal itu titik x yang tadi kita cari, x-nya ini lebih kecil dari 0, atau dari minus tak hingga sampai dengan titik 3. Kemudian yang hasil fx-nya ini adalah nilai yang tadi kita substitusikan, apakah nilainya positif atau apakah nilainya negatif. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Jadi fungsi itu bisa kita gambarkan dalam bentuk grafik. Ini juga pasti sudah dipelajari di SMA atau SMK. Nah, ketika kita memiliki daerah asal dan daerah hasil, sebuah fungsi ini merupakan himpunan bilangan real. Ingat, di pertemuan pertama himpunan bilangan real itu termasuk bilangan bulat, bilangan natural, bilangan rasional, bilangan irasional, dan seterusnya. Jadi real itu rentangnya minus tak hingga sampai dengan positif tak hingga. Seperti ini. Nah, maka fungsi tersebut dapat disajikan dalam sebuah grafik pada suatu bidang koordinat. Grafik fungsi f ini adalah grafik dari persamaan y sama dengan fx. Jadi daerah asalnya itu adalah sumbu x yang selalu kita kenal. Kemudian daerah hasilnya itu adalah selalu menjadi sumbu y. Y ini adalah hasil dari substitusi fx-nya. Kemudian kita memiliki fungsi fx yang kurvanya seperti ini. Nanti akan kita temui titik x dengan titik fx-nya. Paham ya? Kalau kita sebutkan ini adalah titik koordinatnya, misalnya 0,2 dan seterusnya. Nah, ini nanti akan diperoleh ketinggian ini itu adalah setara dengan nilai y-nya atau nilai dari fx-nya. Kemudian notasi fungsi itu tidak hanya selalu dituliskan dalam bentuk fx, dalam bentuk f kecil x atau f besar x. Ini bentuknya boleh dalam bentuk apa saja, bisa f, bisa g, bisa gh, bisa i, bisa j, terserah. Jadi notasi untuk memberi fungsi itu tidak selalu harus F, tidak harus selalu G, atau tidak selalu harus A. Itu terserah. Kemudian, atau bisa disebut atau ditulis sebagai Fx. Ini bisa Fx, ini bisa Gx, atau di sini Hy, di sini IZ, dan seterusnya. Nanti peubahnya ini adalah X, dalam bentuk X, yang ini dalam bentuk Y, yang ini dalam bentuk Z. Nah, contohnya adalah seperti ini. Kita memiliki fungsi fx, di mana peubahnya adalah x, yaitu fungsinya x pangkat 3 dikurangi 4.
Kemudian kita memiliki titik asal, yaitu titik asalnya X-nya sama dengan 2. Artinya kita cari daerah hasilnya dengan mensubstitusikan 2 ini terhadap fungsinya. 2 pangkat 3 dikurangi dengan 4, nilainya adalah 4, ini adalah range-nya. Jadi fungsi fx ini adalah relasinya, hubungannya atau fungsinya yang menghubungkan titik 2 terhadap titik 4. Sehingga nanti di dalam grafiknya, dia akan menjadi titik koordinat 2, X-nya 2, ini X, Y-nya adalah 4. Misalnya ada di sini, ini adalah titik koordinatnya. Kemudian kita memiliki daerah asalnya minus 1. Minus 1 substitusikan lagi, nanti hasilnya adalah negatif 5. Nanti akan berubah menjadi titik koordinat lagi. Minus 1 adalah daerah asal, ada di sebelah sini, minus 1 untuk X. Kemudian negatif 5 ada di sebelah bawah. Jadi ini adalah titik koordinat minus 1, negatif 5-nya. Dan seterusnya. Atau kita memiliki daerah asalnya itu A. A pangkat 3 dikurangi dengan 4. Atau kita memiliki daerah asalnya itu A plus H. Nanti tinggal substitusikan A plus H dipangkatkan 3 dikurangi dengan 4. Hasilnya adalah masih dalam bentuk peubahnya. Paham ya? Jadi fungsi itu dapat dituliskan dalam huruf apa saja, kemudian secara umumnya itu memang dituliskan sebagai fungsi fx. Atau mungkin Anda juga temui gx atau hx dan seterusnya. Ada pertanyaan sampai sini? Mudah ya? Kita lanjutkan contohnya. Ini contoh yang paling simpel yang kita temui juga dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita memiliki persoalan biaya pemakaian taksi, di mana biaya pemakaian taksi ini bergantung pada jarak yang ditempuh, atau pada saat ini biasanya kan pakai Gojek atau pakai Grab. Dia kalau Anda mau order atau Anda mau pesan, itu sudah muncul estimasi biayanya dihitung berdasarkan jarak tempuhnya. Nah, di sini misalkan untuk pemakaian 2 km pertama itu ongkosnya adalah 5.000. Kemudian tiap kilometer berikutnya ongkosnya adalah 2.000. Maka jika seseorang akan bepergian sejauh 20 km, ongkos yang harus dibayarnya adalah, jadi 20 km, ini panjangnya 20 km, 2 km awal itu dibayarnya 5.000. Kemudian 2 km seterusnya, lebih besar dari seterusnya itu dibayarnya per kilometernya itu adalah 2.000. 2.000 per kilometernya. Artinya kita cari 2 km awal itu 5.000, kemudian sisanya 18 kilometernya ini adalah dikalikan dengan 2.000. Sama seperti biaya parkir yang Anda gunakan dalam masuk ke mall atau di parkir dan lain sebagainya. Kalau yang pakai sistem jam, 1 jam pertama misalnya 3.000, kemudian lebih dari 2 jam pertamanya, 3 jam berikutnya dan lain sebagainya itu hanya 1.000 dan seterusnya. Nanti Anda keluar ke dalam keluar dari mall dan lain sebagainya, keluar lahan parkir, diminta pembayarannya, itu perhitungannya menggunakan function, contohnya seperti ini. Kalau di sini ini untuk pembayaran biaya taksi, di mana sekarang banyak sekali digunakan untuk perhitungan di aplikasi Grab, aplikasi Gojek, dan lain sebagainya. Dasarnya adalah sebuah fungsi seperti ini, yang ditentukan berdasarkan kilometer dan seterusnya. Paham ya? Kemudian contoh lainnya di sini adalah pemakaian air pump. Jadi di pemakaian air pump ini, di pemakaian air pump di Kota Semarang, katanya 10 meter kubik pertama itu biayanya adalah 1.425. 10 meter kubik pertama per meter kubiknya. Berarti kalau 10 meter kubiknya dikalikan dengan 10. Kemudian 10 meter kubik kedua adalah 1.985 per meter kubiknya juga. Berarti nanti harus dikalikan lagi dengan ini kalau 10 meter kubik selanjutnya. 10 meter kubik ketiga biayanya 2.730 per meter kubiknya. 20 meter kubik keempat itu 3.750
3075 maksud saya per meter kubik. Pemakaian di atas 50 meter kubik itu adalah 4.265 per meter kubik. Nah, ini masih ditambah lagi dengan pemakaian berapapun ditambah dengan ongkos. Ongkos lainnya ini akan selalu dimasukkan 8.500 ini adalah ongkos tetapnya. Jadi kalau ongkos per meter kubiknya itu berdasarkan pemakaian air oleh penggunanya. Nah, di sini misalkan sebuah keluarga pada 1 bulan tertentu menggunakan air 55 meter kubik. Biaya yang harus dibayarkan berarti, ingat tadi kita gambarkan dalam garis bilangan supaya lebih mudah, 10 meter kubik pertama, 10 meter kubik kedua, 10 meter kubik ketiga, dan 20 meter kubik selanjutnya. 10 meter kubik pertama ini katanya 1425 per meter kubik, artinya dikalikan dengan 10 yang ini. Kemudian tadi dia 55, artinya masih ada sisa 45 meter kubik. 10 meter kubik kedua katanya yang ini biayanya adalah 1985 per meter kubik, artinya 10 dikalikan dengan ini. Kemudian sisanya kurangi lagi, hasilnya ada 35 meter kubik lagi yang harus dibayar. 10 meter kubik ketiganya itu biayanya adalah 2.730 per meter kubik. Artinya kalikan lagi dengan 10 ini. Nah, selanjutnya sisanya itu adalah 25 meter kubik. Yang 20 ini adalah 20 meter kubik keempatnya yang di sini. Ini 20 meter kubik keempatnya biayanya adalah 3.705. Berarti 20 meter kubik dikalikan dengan 3.075. Sisanya yang ini ada 5 meter kubiknya, yaitu sebesar 4.265. Kemudian biaya tetapnya ini adalah biasanya biaya ongkos perawatan dan lain sebagainya, katanya 8.500. Nah, ini adalah fungsi biaya pemakaian air pump di Kota Semarang ketika sebuah keluarga menggunakan air sebanyak 55 meter kubik dalam 1 bulan. Paham ya? Jadi tinggal Anda bagi 10 meter kubik pertama dikalikan berapa biaya per meter kubiknya, 10 meter kubik ketiga dikalikan biaya meter kubik ketiganya, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ditambah dengan biaya servis dan lain sebagainya ini, biaya berapapun ongkos lain-lainnya. Paham? Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Tadi kita berbicara sebuah fungsi, bahwa fungsi ini memetakan daerah asal dan daerah hasil, memetakan nilai-nilai yang ada di daerah asalnya yang disebut sebagai X. Yang ini, jadi semuanya himpunan, semua nilai dari X disebut sebagai daerah asal dari sebuah fungsi, sedangkan himpunan semua nilai yang mungkin untuk Y, ini disebut sebagai fungsi. Jadi kita memiliki X, ini Y, kemudian ini adalah Fx, functionnya. Jadi X ini adalah domain, kemudian yang ini adalah range-nya atau daerah hasilnya. Nah, daerah asal ini bila menentu sebuah fungsi daerah asalnya tidak dirinci, kalau tadi yang kita kerjakan di pertemuan kemarin atau yang barusan untuk latihan-latihan soalnya, itu kita mencari daerah asalnya yang berlaku ketika daerah hasilnya ditentukan nilainya harus lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 0 dan seterusnya. Nah, ketika kita memiliki sebuah fungsi, kemudian daerah asalnya itu tidak dirinci dan daerah hasilnya juga belum diketahui, maka anggap saja daerah asalnya ini adalah himpunan terbesar bilangan real. Yang tadi saya jelaskan, himpunan bilangan real itu termasuk himpunan bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional, dan irasional, sehingga semua nilai akan termasuk ke dalam himpunan bilangan real. Sehingga ketika
daerah asal dari sebuah fungsi itu tidak disebutkan atau tidak dirinci, maka dapat dikatakan daerah asalnya itu ada bilangan real. Tetapi nanti ditentukan di dalam bilangan realnya itu titik-titik mana saja sampai dengan mana yang berlaku untuk memenuhi daerah hasilnya. Nah, contohnya di sini kita memiliki fungsi fx ini adalah 1 per x pangkat 3. Cari daerah asalnya. Tadi daerah asalnya itu adalah himpunan bilangan real. Himpunan bilangan real itu adalah minus tahingga sampai dengan positif tahingga. Namun, harus diperhatikan bahwa fungsi ini akan memiliki nilai ketika penyebutnya ini tidak sama dengan 0. Artinya, x-nya tidak boleh sama dengan 3. Jadi, x dikurangi 3-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Artinya, x tidak boleh sama dengan 3. Sehingga, daerah asal untuk fx ini adalah x, di mana x-nya anggota himpunan bilangan real, tetapi x-nya tidak boleh sama dengan 3. Jadi titik 3 di sini tidak termasuk, dia bolong di sini nanti. Yang lebih kecil sampai dengan minus tahingga termasuk, kemudian yang lebih besar dari positif 3-nya itu sampai dengan positif tahingga itu termasuk. Kecuali x-nya tidak sama dengan 3. Paham ya? Kemudian untuk yang kedua, kita memiliki fungsi gt itu adalah akar pangkat 2 dari 9 dikurangi t kuadrat. Ingat, nilai yang di bawah akar kuadrat itu harus bernilai lebih besar sama dengan 0. Artinya 9 dikurangi t kuadrat ini harus lebih besar sama dengan 0. Nah, selanjutnya minus t kuadrat harus lebih besar sama dengan minus 9. Ini pindah ruas. Kemudian kedua ruas ini kita kalikan dengan negatif 1 supaya menjadi positif. Artinya ini berubah tanda. T kuadrat itu lebih kecil dari 9. Sehingga t ini lebih kecil dari nilai mutlak dari 3. Ingat, 9 ini untuk kuadrat itu berasal dari minus 3 kuadrat dan positif 3 kuadrat, sehingga kita tuliskan dalam bentuk nilai mutlak. Nah, kemudian untuk yang nomor 3, di nomor 3 ini sama seperti ini, dia nilainya harus positif, tetapi ingat kalau yang di sini itu boleh 0, 3-nya masih termasuk, minus 3 dan titik minus 3 dan titik 3-nya itu masih termasuk, tetapi kalau di sini ingat penyebutnya, dia menjadi penyebut, sehingga penyebutnya juga tidak boleh sama dengan 0. Artinya nilainya di sini hanya boleh lebih besar dari 0 saja. Ini harusnya x ya, bukan w. Jadi 9 dikurangi x kuadrat itu harus lebih dari 0. Kenapa bukan tanda sama dengan? Karena dia menjadi penyebut. Kalau penyebutnya 0, nanti dia tidak akan terdefinisi. Nah, artinya mengerjakannya sama seperti tadi, minus x kuadrat lebih dari 0, kemudian x kuadratnya itu, minus 9 ya ini pindah ruas, kalikan masing-masing ruas dengan negatif 1 sehingga berubah menjadi 9, maka x-nya juga lebih kecil dari nilai mutlak 3. Sampai sini paham ya? Jadi kalau akar pangkat dijadikan sebagai penyebut, tanda sama dengannya hilangkan karena penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Agar fungsinya itu memiliki hasilnya atau dapat didefinisikan. Nah, nanti kita tuliskannya seperti ini daerah asalnya. X di mana X-nya ini adalah anggota himpunan bilangan real, tetapi X-nya tidak boleh sama dengan 3. Kemudian yang kedua, T ini adalah anggota bilangan real, tetapi T-nya itu, nilai mutlak T-nya harus lebih kecil sama dengan 3. Kemudian X, anggota bilangan real, di mana nilai mutlak X-nya ini lebih kecil dari 3. Jadi yang ini tidak ada tanda sama dengannya karena tadi dia menjadi penyebutnya. Nah, contohnya, tentukan daerah asal dan daerah hasil dari fx, akar dari x kuadrat ditambah dengan 2x dikurangi dengan 3. Caranya sama seperti yang
dijelaskan di dalam pertidaksamaan di minggu lalu. Jadi pertama kita harus membuat faktor dari persamaan polinomialnya. Ingat, ini dalam tanda akar pangkat 2 nilainya harus lebih kecil sama dengan 0. Dari hasilnya, dia akan memiliki nilai ketika nilainya lebih kecil sama dengan 0. Artinya, nilai yang di bawah akarnya, x kuadrat ditambah dengan 2x dikurangi dengan 3, itu harus lebih kecil, lebih besar sama dengan 0 maksud saya. Kemudian difaktorkan, cara pemfaktorannya nanti pelajari lagi di materi yang saya sampaikan di minggu lalu. Hasilnya adalah x tambah 3 dikalikan dengan x dikurangi 1. Untuk membuktikannya Anda bisa kalikan ini x kuadrat. Kemudian ini kalikan minus x. Ini positif 3x. Kemudian yang ini negatif 3. Hasilnya adalah x kuadrat ditambah 2x dikurangi dengan 3. Nah selanjutnya sama seperti biasa, ini kita peroleh titiknya x sama dengan minus 3. Kemudian yang ini kita peroleh x-nya sama dengan 1. Gambarkan dalam sebuah garis bilangan lagi. Ini minus 3, kemudian yang ini adalah 1. Cari titik yang sebagai sampel yang lebih kecil dari minus 3, misalnya adalah minus 4. Minus 4 Anda substitusikan ke dalam fungsinya. Ini minus 4 ditambah dengan 3 dikalikan dengan minus 4 dikurangi dengan 1. Hasilnya adalah positif 5. Ini minus 1 dan minus 5 dikalikan, hasilnya adalah positif 5. Kemudian nilai di antara minus 3 dan 1, saya ambil titiknya adalah 0. Substitusikan juga. 0 ditambah 3 dikali 0 dikurangi 1, hasilnya adalah minus 3. Yaitu tandanya adalah negatif. Jadi wilayah ini adalah positif. Ini negatif, kemudian nilai yang lebih besar dari 1 saya ambil titik 2, substitusikan 2 ditambah 3, kemudian 2 dikurangi 1, hasilnya adalah positif. Ini 5 dikalikan dengan 1. Artinya wilayah ini adalah wilayah positif. Nah, sehingga yang kita butuhkan adalah wilayah yang lebih besar sama dengan 0, yaitu nilai yang positif yang saya arsir di sini. Sehingga ini adalah gabungan, jadi union. Nah, artinya kita memiliki wilayah penyelesaiannya. Daerah asalnya itu adalah X anggota bilangan real, di mana X itu nilainya lebih kecil sama dengan minus 3. Ini bukan tanda ini ya, seharusnya tanda union. Kalau tanda yang tadi itu adalah irisan, irisannya tidak ada. Atau X lebih besar sama dengan 1. Ini rubah, harusnya union. Jadi bedakan antara ini dan ini. Kalau ini adalah irisan, perpotongan dari dua wilayah. Kalau yang ini adalah gabungan. Ini biasanya ditulis dengan dan ini disebut sebagai atau. Lihat, di sini kita tidak memiliki irisan karena di wilayah minus 3 sampai dengan 1-nya tidak ada. Ini yang positifnya terpisah. Yang positifnya lebih kecil dari minus 3 ke sini, kemudian yang positifnya lebih besar dari 1. Jadi tidak ada titik potong antara dua wilayah ini. Sehingga bukan menggunakan dan, tetapi menggunakan gabungan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Paham ya? Nah, selanjutnya, daerah hasilnya tadi sudah disebutkan bahwa nilai fx ini akan memiliki nilai kalau dia lebih besar sama dengan 0. Artinya fx itu lebih besar sama dengan 0, di mana wilayah range-nya fx ini adalah anggota bilangan real, dan fx itu harus lebih besar sama dengan 0, atau kita tuliskan sebagai dari 0 sampai dengan tahingga. Sampai dengan positif tahingga. Sampai sini paham ya? Kita lanjutkan untuk persoalan nomor 2, contoh yang nomor 2-nya. Sama seperti tadi, tentukan terlebih dahulu domainnya
untuk setiap fungsi pembilang dan penyebutnya. Kalau di sini kita fokus ke dalam penyebutnya dahulu. Ingat, ini adalah fungsi rasional, fungsi dalam bentuk pecahan dari fungsi polinomial x dikurangi 1 dibagi dengan akar pangkat 2 dari x pangkat 2 dikurangi dengan 9. Ingat lagi, ini menjadi penyebut sehingga nilainya itu tidak boleh sama dengan 0 dan harus lebih besar dari 0. Kita pecah lagi menjadi pemaktoran, artinya titik x dikurang x sama dengan minus 3 dan x sama dengan 3-nya tidak termasuk. Jadi x-nya itu tidak boleh minus 3 dan tidak boleh sama dengan 3. Kemudian nilainya harus dicari yang bernilai positif. Artinya kita memiliki garis bilangan minus 3 dan positif 3. Di titik 3-nya ini nanti kosong karena dia tidak boleh termasuk ke dalam daerah asal. Karena nanti akan menyebabkan penyebutnya ini menjadi 0. Artinya nanti daerah hasilnya tidak bisa didefinisikan. Kemudian seperti biasa, cari titik sampel dari setiap range yang lebih kecil dari minus 3. Misalnya kita ambil titik minus 4. Minus 4 disubstitusikan ke dalam persamaannya. Minus 4 ditambah dengan 3 dikalikan dengan minus 4 dikurangi dengan 3. Ini negatif 1 kali negatif 7, hasilnya adalah positif 7, sehingga bertanda positif. Artinya wilayah ini adalah tandanya positif. Kemudian, titik di antara nilai minus 3 sampai dengan 3. Kita ambil titik 0, substitusikan 0 ditambah 3, 0 dikurangi dengan 3. Positif 3 dikalikan dengan negatif 3, hasilnya adalah negatif 9, sehingga tandanya adalah negatif. Ini adalah negatif. Kemudian nilai yang lebih besar dari 3. Di sini diambil titik 4. Substitusikan lagi 4 ditambah dengan 3, kemudian 4 dikurangi dengan 3, hasilnya adalah positif 7. Sehingga wilayahnya sama seperti tadi adalah gabungan dari yang saya arsir hijau ini. Ini adalah positif. Wilayahnya adalah X anggota bilangan real, di mana X-nya lebih kecil dari minus 3. Ini bukan irisan ya, tetapi union. Atau X lebih besar sama dengan 3. Atau kita tuliskan sebagai minus tahingga sampai dengan minus 3. Ingat kurungnya ini kurung terbuka karena titik 3-nya tidak termasuk. Kemudian ini adalah gabungan dari titik 3 yang tidak termasuk titik 3-nya sampai dengan positif tahingga. Ingat kurungnya adalah kurung terbuka karena titik 3-nya tidak termasuk. Kemudian fx ini akan selalu memiliki nilai di mana range-nya itu fx-nya anggota bilangan real, yaitu di wilayah minus tahingga sampai dengan tahingga. Jadi nilainya hasil ini nanti bisa dalam bentuk pecahan, dalam bentuk bilangan rasional, dalam bentuk bilangan bulat, dan seterusnya. Sehingga range-nya itu berada dalam interval minus tahingga sampai dengan tahingga. Kenapa tadi yang dicarinya yang lebih besarnya? Karena kita fokus di dalam ini. Kemudian perlihatkan ini X minus 1. X minus 1 itu X sama dengan 1. Tadi 1 ini sudah termasuk di dalam rentang yang menyebabkan nilainya bisa berada di interval minus tahingga sampai dengan positif tahingga. Ada pertanyaan? Jadi sekali lagi kenapa kita fokus menyelesaikan penyebutnya, karena mencari nilai yang tidak menyebabkan 0 di dalam penyebutnya. Karena nilai pembilang di sini, berapapun nilai pembilangnya, ketika nilai penyebutnya memiliki nilai yang tidak sama dengan 0, maka nanti nilai range-nya akan berada dalam interval minus tahingga sampai dengan tahingga. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan contoh-contoh fungsi. Jadi kalau tadi itu adalah gambaran umum mengenai sebuah fungsi, bagaimana cara kita mencari daerah asal dari sebuah fungsi dan daerah hasil dari sebuah fungsi.
Fungsi ini ada beberapa macam, ada fungsi aljabar, ada fungsi transenden, ada fungsi hiperbolik, fungsi genap, dan fungsi ganjil, serta ada fungsi nilai mutlak dan fungsi bilangan bulat terbesar. Fungsi aljabar ini terdiri dari fungsi polinomial, fungsi pangkat, fungsi rasional. Kemudian fungsi transenden, ini ada fungsi trigonometri, eksponensial, logaritma, kemudian ada fungsi hiperbolik, fungsi genap dan ganjil, dan fungsi nilai mutlak. Contohnya seperti ini. Fungsi aljabar ini adalah fungsi yang diperoleh dari sejumlah berhingga operasi aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pemangkatan, dan penarikan akar terhadap fungsi Y sama dengan K, di mana K-nya adalah sebuah konstanta. Jadi itu disebut sebagai fungsi aljabar. Y-nya sama dengan K, di mana K-nya adalah konstanta, dan fungsi Y-nya sama dengan X. Jadi fungsi aljabar itu diperoleh dari operasi aljabar penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pemangkatan, dan penarikan akar. Kemudian ada fungsi polinomial, ini yang sering kita temui. Tadi sudah banyak contohnya, ada X kuadrat ditambah 2X dikurangi dengan 1, kemudian ada 4X kuadrat ditambah 10X dikurangi dengan 3, dan seterusnya. Ini adalah fungsi polinomial. Atau X ditambah dengan 2 juga ini fungsi polinomial ketika N-nya itu adalah pangkat 1. Jadi fungsi polinomial ini memiliki derajat N, di mana N ini adalah pangkatnya, yaitu A ini adalah sebuah konstanta, X pangkat N ditambah dengan konstanta yang kedua, N dikurangi 1, dan seterusnya. Jadi ada X kuadrat ditambah X ditambah dengan 1 dan seterusnya seperti ini. Jadi ini berubah dari 2 dikurangi 1 pangkatnya minus jadi 1, ini 1 ini itu adalah X pangkat 0. Nah, dengan N adalah bilangan bulat tak negatif. Jadi pangkatnya itu tidak boleh negatif, baru disebut sebagai polinomial. Kalau pangkatnya negatif, dia akan berbentuk pecahan. Masih ingat ya? Di minggu lalu, 2 minggu lalu, X pangkat minus 1 itu 1 per X. X pangkat minus 2 itu adalah 1 per X kuadrat. Jadi ini bukan termasuk polinomial, karena polinomial itu derajatnya itu bukan bilangan bulat, adalah bilangan bulat tak negatif atau harus positif pangkatnya. Nah, ini adalah contoh fungsi linear untuk polinomial. Jadi pangkatnya derajatnya itu adalah 1. Ini sering kita temui. Kita memiliki fungsi fx, ax ditambah b, grafiknya berupa garis lurus memotong sumbu x di satu titik minus b per a, yaitu dengan pasangannya y-nya atau daerah hasilnya adalah 0. Ini sering Anda temui di SMA atau SMK, saya yakin. Sebagai contohnya. Kemudian fungsi polinomial untuk pangkatnya di sini fungsi kuadrat, jadi derajatnya itu adalah N-nya 2. Nanti grafiknya bisa seperti ini. Ini untuk contoh Y sama dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 2. Nah, mengingatkan kembali yang sudah Anda pelajari di SMA atau SMK, ketika nilai A di sininya itu lebih dari 0 atau positif, maka nanti dia parabolanya menghadap ke atas sini. Contohnya di sini A-nya di sini positif 1. Kemudian kalau A-nya negatif, kalau misalnya di sini negatif minus X kuadrat, maka nanti parabolanya membentuk ke bawah. Kemudian diskriminan, masih ingat ya? Diskriminannya lebih dari 0, parabola memotong sumbu X di kedua titik yang berbeda. Contohnya adalah ini. Ini 2 titik yang berbeda. Kemudian kalau diskriminannya lebih kecil dari 0, maka parabola tidak memotong sumbu X. Nanti dia memotongnya hanya di atasnya saja seperti ini. Kemudian kalau diskriminannya sama dengan 0, maka parabola memotong di sumbu X di satu titik. Di satu titik saja mungkin. Dia kurvanya seperti ini. Nah, koordinat titik balik maksimum minimumnya itu adalah bisa dihitung dengan minus B per 2A dan D dibagi dengan minus 4A. Ini untuk mengingatkan kembali. Nanti untuk mencari titik balik maksimum, titik balik minimum itu akan lebih detail dipelajari di diferensial. Nah, kemudian contoh fungsi polinomial dengan derajat pangkat 3 atau pangkatnya ini 3.
Nah, ini salah satu contoh grafiknya ketika kita memiliki fungsi X pangkat 3 ditambah dengan 2X kuadrat, dikurangi dengan X, dikurangi dengan 2. A-nya adalah 1, kemudian B-nya adalah 2, C-nya adalah minus 1, dan D-nya adalah minus 2. Selanjutnya, fungsi pangkat. Fungsi pangkat X pangkat A dengan A adalah sebuah konstanta. Jadi sama seperti fungsi polinomial, tetapi di sini hanya dalam bentuk X pangkat A saja, X pangkat 3 saja, X kuadrat saja, X pangkat 5 saja. Jadi tidak ada ke bawahnya derajatnya yang menurun. Kalau tadi kan X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat, ditambah dengan 3X, ditambah dengan seterusnya, ini disebut sebagai fungsi polinomial, tapi ketika kita memiliki X pangkat 3 saja, X kuadrat, X pangkat 5 itu disebut sebagai fungsi pangkat. Nanti kurvanya juga dia bentuknya akan salah satu contohnya seperti ini. Nah, ini untuk berbagai macam pangkatnya, dapat dilihat di sini. Kemudian, fungsi rasional yang tadi saya sebutkan itu adalah fungsi polinomial dalam bentuk pecahan. Jadi di sini dalam bentuk fx-nya itu adalah px dibagi dengan qx. P-nya dan Q-nya merupakan fungsi polinomial yang tadi saya sebutkan. Ini contohnya, 2x pangkat 4 polinomial px-nya, kemudian penyebutnya itu adalah qx-nya. Nanti kurvanya bisa dicari berdasarkan daerah hasil dan daerah asalnya. Dipelajari di materi selanjutnya. Kemudian ada yang disebut sebagai fungsi genap dan fungsi ganjil. Fungsi genap dan fungsi ganjil itu yang membedakannya adalah f dikatakan fungsi genap ketika nilai dari f minus x itu akan sama dengan nilai dari fx-nya. Jadi minus x dan x ini memiliki nilai yang sama. Contohnya kalau fungsinya kuadrat ya, tadi minus 1 kuadrat sama dengan nilai dari 1 kuadrat. Kemudian fungsinya disebut sebagai fungsi ganjil ketika minus dari x-nya itu, fungsi dari minus x-nya itu nilainya sama dengan negatif dari fungsi fx-nya. Nah, grafik fungsi genap itu simetris terhadap sumbu y, dan grafik fungsi ganjil itu simetris terhadap titik asal 0,0. Biasanya untuk fungsi ganjil itu polinomialnya juga berderajat ganjil. Karena nanti nilai pangkatnya itu akan dalam bentuk negatif, sehingga kalau X-nya dalam bentuk positif, itu harus dikalikan dengan negatifnya. Nah, ini adalah contoh dari fungsi ganjil. X pangkat 3 ditambah dengan 3, dia kurvanya membentuk sebuah kurva seperti ini. Dia katanya tadi simetris terhadap titik asal. Paham ya, simetris terhadap titik asalnya itu di sini titik asalnya misalnya titik asal yang ini. Dia melengkung juga simetris di sini. Kemudian contoh fungsi genap. Kalau fungsi genap, karena tadi yang saya sebutkan minus 1. Ini positif 1. Nilai mutlaknya untuk nilai mutlak minus 1 dimutlakan nilainya positif 1, kemudian positif 1 dimutlakan juga nilainya positif 1. Jadi satu range memiliki 2 titik asal, minus 1 dan positif 1. Kemudian fungsi bilangan bulat terbesar, ini nanti Anda temui di mata kuliah lain, disebut sebagai fungsi floor atau fungsi lantai. Ini nanti ditemui di mata kuliah lain. X ini adalah, jika X ini adalah bilangan real, maka terdapat tak hingga banyaknya bilangan bulat yang lebih kecil atau sama dengan X. Di antara semua bilangan bulat tersebut, tentunya ada yang terbesar. Jadi bilangan bulat yang lebih kecil atau sama dengan X. Fungsi bilangan bulat terbesar dinotasikan dengan seperti ini. Jadi disebut floor karena memang tanda sikunya hanya ada di bawah, tidak ada di atas. Dan didefinisikan dengan ini. Jadi
Bilangan bulat yang lebih kecil atau sama dengan X adalah N jika dan hanya jika N ini berada dalam interval X sampai dengan N plus 1. Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Contohnya seperti ini, kita memiliki nilai X-nya itu adalah 3,1. 3,1 ini bukan termasuk bilangan bulat, kalau Anda tulis dalam garis bilangan, ini 3,1, kemudian yang ini adalah 3, yang ini adalah 4. Maka bilangan bulat terkecil dari bilangan bulat terkecil dan terbesar dari 3,1 yang terkecil berarti arahnya ke kiri, bukan ke kanan. Kalau ke kanan itu lebih besar. Ke kiri, bilangan bulatnya itu yang paling terbesarnya itu adalah 3. Kenapa 3? Karena bilangan bulat selanjutnya adalah 2. Di sini adalah 1. Jadi bilangan bulat yang lebih kecil dari 3,1 tetapi dia yang paling besar di antara bilangan bulat lainnya. Paham ya? Jadi 3,1 itu fungsi bilangan bulat terbesarnya adalah 3. Kemudian minus 31, bedakan. Posisi minus 3,1 itu lebih besar dari minus 4. Bilangan bulat negatif yang ini minus 5. Jadi di sini dia arahnya ke kiri lagi. Bilangan bulat yang lebih kecil dari minus 3,1 adalah minus 4. Karena bilangan bulat lainnya itu jauh lebih kecil lagi, nilainya adalah minus 5. Ingat kalau negatif, semakin ke ruas kiri itu nilainya semakin kecil. Ini 0, minus 1, minus 2, minus 3. Kalau bilangan bulat positif, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Sehingga nanti grafik dari fungsi bilangan bulat terbesar itu akan seperti tangga. Misalnya minus 1, nanti arahnya ke sini, kemudian minus 2 juga sama, dan seterusnya seperti ini. Ada pertanyaan sampai sini? Itu adalah contoh-contoh dari jenis-jenis fungsi yang mungkin nanti akan Anda temui di beberapa mata kuliah selanjutnya. Mungkin juga nanti, bukan mungkin ya, pasti kita akan selalu bertemu dengan fungsi, bagaimana cara kita mendiferensiasikan, bagaimana cara kita menggambar grafiknya, mencari titik maksimum, titik minimum, mencari integralnya, perubahan, dan lain sebagainya. Ada pertanyaan? Paham atau sudah pusing? Sudah pusing, Bu. Kalau sudah pusing berarti bagus karena ikut memikirkan apa yang sudah saya jelaskan dari awal. Jadi itu adalah fungsi yang kita pelajari untuk hari ini, materi hari ini. Sebelum saya tutup, ada yang ingin disampaikan? Minggu depan itu jadwalnya kuis. Nanti kuisnya disediakan soalnya di e-learning. Gimana itu Bu sistem ngerjainnya Bu? Ada batas waktu gitunya nggak, Bu? Atau bebas gitu? Atau ada batas waktu gimana? Jadi nanti saya belum bisa setting antara jawabannya ditulis tangan atau dikerjakan langsung di e-learning. Karena kalau semester lalu saya setting untuk kerjakan dalam bentuk pilihan ganda di e-learning, tetapi waktunya dibatasi. Jadi kalau nanti saya sediakan kuisnya dalam bentuk pilihan ganda, itu akan diberi batas waktu, Anda aksesnya harus sudah siap, karena tidak bisa diulang, karena hanya satu kali kesempatan saja, dengan waktunya itu 3 SKS. Sekarang 3 SKS itu kan dari jam 9.40 sampai dengan 12.10 itu sekitar 150 menit ya. 150 menit itu 2 jam setengah. 2 jam setengah. Jadi aksesnya nanti bisa kapan saja kalau dalam bentuk pilihan ganda. Aksesnya bisa kapan saja, bisa malam, bisa pagi. Tetapi pastikan Anda sudah siap ketika membukanya karena tidak bisa diulang. Anda sudah siap untuk membukanya. Nanti kalau sudah dibuka, mau tidak mau harus dikerjakan dengan batas waktu 2,5 jam. Paham ya? Waktu aksesnya bisa kapan saja, tetapi waktu pengerjaannya yang dibatasi. Kalau dalam bentuk pilihan ganda.
Kemudian kalau dalam bentuk jawaban tulisan tangan itu biasanya waktunya hanya 3 hari. Jadi saya berikan soal pada hari itu, maksimum dikumpulkannya 3 hari kemudian. Paham ya? Nanti kalau dalam bentuk jawaban yang ditulis tangan itu dikumpulkannya dalam bentuk foto, di-upload-nya, atau dalam bentuk PDF. Kalau sekarang kan bisa mudah di-scan melalui handphone, jadi tidak perlu ribet cari alat scan dan lain sebagainya. Jadi kalau sekali lagi saya ulangi, pilihannya nanti saya belum dapat pastikan karena masih ada kegiatan yang harus dikerjakan. Pilihannya, kuisnya itu dalam bentuk pilihan ganda dengan waktu yang dibatasi, jadi sekali Anda akses harus langsung dikerjakan karena tidak ada kesempatan lain. Kemudian kalau dalam bentuk jawaban tulis tangan itu biasanya maksimum dikumpulkannya 3 hari kemudian. Paham ya? Nah, untuk mengingatkan lagi, nanti kalau misalnya dalam bentuk pilihan ganda, pastikan internetnya stabil. Jangan sampai pada saat Anda di tengah mengerjakan, internetnya mati, nanti terputus, otomatis nanti yang terekamnya hanya sebagian saja. Nanti tidak bisa Anda buka lagi karena hanya 1 kali kesempatan. Dan sering sekali ada mahasiswa mungkin penasaran soal, pengen lihat dulu soalnya, dia buka tapi tidak mengerjakan sampai beberapa hari kemudian. Akhirnya kan yang terekamnya adalah memang nilainya 0 karena dia tidak bisa buka lagi karena hanya diberikan 1 kesempatan sekali akses saja. Jadi jangan sampai seperti itu. Pastikan internetnya stabil, pastikan Anda sudah siap mengerjakan. Kalau dalam bentuk pilihan ganda online e-learning, nanti kalau pilihan ganda sudah pasti nilainya otomatis akan muncul dan Anda akan langsung tahu hasil pengerjaan kuisnya nilainya seperti apa. Dan jawaban yang benarnya seperti apa. Paham ya? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin pertemuan hari ini sampai di sini saya akhiri. Semoga selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.